Shalom KOG Church. Sebelum memulai ibadah, berikut kami sampaikan info terupdate kegiatan Kingdom of Glory dalam KOG News. Kami mengucapkan selamat datang kepada semua kekasih Tuhan yang baru pertama kali beribadah di Kingdom of Glory. Kami menyambut kekasih Tuhan sebagai keluarga. Dan mari bertumbuh bersama dalam setiap ibadah raya, kegiatan Kingdom Community, serta setiap pelayanan yang tersedia. Hai KOG Youth, habiskan malam minggu kita dalam ibadah bersama besok Sabtu pada tanggal 7 Juni pukul 18.00 di Main Hall Gereja. Pada ibadah ini, kita akan dilayani oleh Pastor Stephen Gunawan. Yuk bergabung, jangan lupa ya. Bagi kamu yang masih SMP dan SMA, jangan lupa datang KOG Youth Sabtu depan. See you! Akan diadakan workshop Praise and Worship untuk memperlengkapi semua tim Praise and Worship yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2025 pukul 18.00 sampai 20.00 bertempat di KOG Main Hall. Workshop ini akan di-coaching oleh Music Director dan Worship Leader dari NDC Worship Jakarta. Acara ini diwajibkan bagi semua pelayan KOG Worshipers, yaitu WL, singer, dan pemusik. Training ini juga terbuka bagi semua gereja se-Kabupaten Kudus untuk memperlengkapi gereja di bidang Praise and Worship. Bagi peserta di luar pelayan KOG diwajibkan mengisi pendaftaran keikutsertaan dalam link yang akan dibagikan secara digital. Workshop ini bebas biaya bagi semua peserta gereja. Yuk join! Bagi para kaum wanita, ibadah KOG wanita di program minggu ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025 pukul 17.00. Ibadah ini kita akan dilayani oleh Pastor Ferry R.O. Panjaitan. Mengingatkan untuk semua kaum wanita yang sudah mendaftar, untuk keberangkatan retreat kita minggu depan, dimohon dapat berkumpul di gereja pada pukul 10 bertempat di rumah pastori depan gereja. Karena kita akan berangkat pada pukul 11 untuk menuju lokasi retreat di Bandungan. Jangan lupa ya. Kami mengajak seluruh jemaat untuk ikut tertanam dalam Kingdom Community, agar kita dapat bertumbuh bersama. Di sini kita bisa belajar bersama, sharing kehidupan, saling mendoakan, dan belajar untuk memuridkan sesama. Bagi seluruh jemaat yang belum tertanam dalam kegiatan Kingdom Community, Bapak Ibu dapat menghubungi Gembala Unit untuk informasi pendaftaran, serta kegiatan seputar KC. Untuk ibadah raya kita pekan depan, pada hari Sabtu, kita bersama akan dilayani oleh Pastor Lukas Heni. Dan pada hari Minggu, kita bersama akan dilayani oleh Dr. Michael Ananias, spesialis radiologi. Untuk ibadah raya hari ini, kita bersama akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pastor Semi Gunawan. Kiranya setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema bagi seluruh jemaat. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Dave Gerald atas pelayanannya sepanjang hari ini. Sekian untuk KOG News minggu ini. Dan untuk semua informasi mengenai kegiatan peribadatan gereja dapat diakses melalui media sosial KOG Church. Kami mengucapkan kepada seluruh kasih Tuhan, selamat beribadah. Kiranya dalam ibadah ini, kita semua mengalami lawatan Tuhan dan diberkati. God bless you. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh lambaikan tangan-tangan yang bersuka cita, siap diberkati pagi hari ini. Amin. Boleh lihat kiri kananmu, jabat tangan kiri kananmu, terus katakan, saya senang lihat kamu di tempat ini. Haleluya. Saya percaya sesuatu yang baik Tuhan rancangkan di tengah-tengah ibadah kita di pagi hari ini. Yang setuju boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sekali lagi lebih dahsyat lagi boleh katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang live streaming pagi hari ini, tundukkan kepalamu, ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur. Kami berterima kasih Bapa buat penyertaan dan perkenananmu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia, semua karena anugerah yang melimpah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami.
Kami boleh bangun pagi hari ini, buka mata kami, lihat orang-orang di sekitar kami yang kami kasihi. Bahkan Tuhan izinkan kami beribadah di pagi hari ini. Sekali lagi semua karena Tuhan cinta kami. Semua karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Sebab itu ibadah pagi hari ini kami lakukan dengan satu tujuan, hanya mengucap syukur, berterima kasih atas segala yang baik yang sudah Tuhan rancangkan. Kami habiskan ibadah di pagi hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, yang dahsyat, yang perkasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Nyanyikan pujian ini bersama, katakan penyertaan-Mu Tuhan. Nyatakan segalanya, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, yang terutama bagiku, terutama bagiku. Angkat tanganmu dan katakan anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Nyatakan bersama, anugerah-Mu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yang setuju di Allah yang dahsyat boleh berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Dia. Haleluya. Bersama jemaat Tuhan, mari angkat suaramu, nyanyikan dengan ucapan syukur. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, yang terutama, terutama sekali lagi dari awal, katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, nyatakan bersama, terutama bagiku. Sembah Dia, katakan anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Katakan kasih dan sayang-Mu,
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Haleluya, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari yang sudah terima anugerahnya, angkat tanganmu dan suaramu, sembah Dia dengan ucapan syukurmu. Sembah Dia sebab Dia baik. Kami hidup di dalam kasih dan perkenan-Mu Tuhan. Setiap hari melangkah dalam mujizat-Mu. Anugerah-Mu penuhi hidupku. Anugerah-Mu sertai langkahku. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku, Kau setia. Kami mengucap syukur sebab Engkau mengasihi kami. Oh haleluya, ku angkat tanganku menyembah-Mu, ku angkat tanganku nyanyikan pujian kemenangan. Sebab kami cakap di dalam Engkau, kami mampu di dalam Engkau. Semua bukan karena kehebatan kami, semua karena anugerah-Mu. Mari katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, haleluya, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kingdom of Glory. Jika Emmanuel, mari angkat tanganmu dan katakan anugerah-Mu. Aku di hadapannya. It's only by your grace that I can live today. Oh thank you Lord. Semua karena setiap hela nafas yang kami hirup, semua anugerah-Mu Bapa. Semua berkat yang kami terima, semua anugerah-Mu. Come on church. Anugerah-Mu, akui dengan kerendahan hatimu. Anugerah-Mu, oh Tuhan. Let's go. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu,
Ku nyanyikan pujian kemenangan, sebab kau sediakan kemenangan di dalam hidup kami. Mari buka kedua tanganmu di hadapannya pagi hari ini. Buka kedua tanganmu, saudara, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang live streaming, dimanapun engkau berada. Izinkan Roh Kudus bekerja. Aku boleh mengalami Tuhan. Pagi hari ini dia berkata, aku mengasihi engkau, sebab engkau berharga di mataku. Aku mengasihi engkau, sebab engkau biji mataku. Oh, thank you Jesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Angkat tanganmu, come on. Sekali Yesus, selamanya Yesus, kau cukup bagi kami. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Yang cinta Yesus kasih tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Nyanyikan pujian ini, katakan. Dalam segala keadaan, akui bersama. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, come on Kudus, tetap Yesus, hey, yang mempesona hatiku. Nyatakan bersama. Dia beri hidup kesempatan baru. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya
cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau selamanya. Saat Engkau bangkit dan naik ke surga Tuhan, disitulah letak pengharapan kami kepada Yesus. Seumur hidup kami, sekali Yesus, tetaplah Yesus. Berikan aplaus bagi Tuhan kita. Bagi Dialah segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, segala syukur. Berikan aplaus bagi Yesus. Kemuliaan bagimu Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah sandaran hidup kami. Hanya Engkaulah gunung batu dan perlindungan kami. Terpujilah nama Yesus, Tuhan, Raja, Gembala, Bapa bagi kami. Haleluya. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, dengan sungguh hati katakan, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Hanya Dia pengharapan kita. Berikan pujian, kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku
dalam sesat, ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Engkaulah sandaran hidup kami Tuhan, hati kami berseru, hanya Yesus, gunung batu, perlindungan kami. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Engkau nama yang terindah. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Oh, hanya Engkau Yesus yang kami andalkan, hanya Engkau Yesus, pujian dalam hati kami. Engkau permata yang indah dalam hidup kami Tuhan. Oh, Kau nama yang terindah, tiada yang lain terukir dalam hati kami. Nama Yesus, kekasih jiwa kami, terukir dalam hati kami, juru selamat kami. Engkau Yesus, harta yang berharga. Di dalam lama yang sekere. Haleluya, terpujilah namamu, terpuji namamu, terpujilah. Layakkan kami Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Ampuni kami, ampuni hamba-Mu, ampuni kami semua umat-Mu Tuhan. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, demikian juga biarlah pengampunan Tuhan turun atas setiap kami. Engkau yang melayakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus mendatangkan berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik.
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Syukur kami naikkan kepada Engkau. Kami punya gembala yang hidup, gembala yang sungguh amat baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Siapkan roti di tangan kanan kita. Angkat tinggi di atas kepala kita sebagai bentuk penghormatan atas tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi setiap kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang ada di tangan kanan kita memang roti biasa. Tetapi baiklah setiap kita menaruh iman dan percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kita. Dan kita percaya saat kita makan roti ini, kita bersekutu dengan tubuhnya. Mari dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan roti ini bersama-sama. Angkat cawan di tangan kanan kita, tinggi di atas kepala kita, sebagai bentuk penghormatan atas darahnya, darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur yang ada di tangan kanan kita memang anggur biasa. Tetapi baiklah setiap kita menaruh iman dan percaya bahwa ini adalah darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Dan lewat darah yang tercurah, ada penebusan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ada meterai yang baru yang dimeteraikan atas setiap kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk darah-Mu yang tercurah. Biarlah lewat perjamuan kudus pada pada pagi hari ini, saat kami minum anggur ini, kami menikmati segala yang baik, perjanjian yang baru yang Tuhan sediakan atas kami. Dan kami menikmati segala yang Tuhan punya. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami yang berbeban berat, Tuhan berikan kami kelegaan. Bahkan ada jalan-jalan yang terbuka atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan iman percaya, kami terima kebaikan Tuhan. Kami nikmati segala yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Kalau hidupnya saja Tuhan berikan ke kita, ada ke pagi hari ini, satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Selalu peliharaku, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku.
sikap yang menyembah. Mari kita renungkan bahwa Allah yang kita sembah ada Allah yang begitu sangat baik. Tidak sekali-kali Dia meninggalkan kita. Allah memenuhi semua keperluan kita. Allah memenuhi semua kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaanmu. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaanmu. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaanmu. Tuhan cukupi, Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaanmu. Semua katakan menurut kekayaanmu. Tuhan cukupi. Terbatas kasih-Mu, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bukan hanya kecukupan, tetapi di dalam Engkau Tuhan ada kelimpahan, ada segala yang baik yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Bahkan di saat-saat kesulitan pun kami melihat, kami menikmati kebaikan Tuhan, karena Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau yang memegang hidup kami, Engkau yang kontrol penuh hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar, kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami jadi tanah hati yang terbaik, supaya setiap benih firman bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan manusia hamba. Hamba butuh Engkau Roh Kudus
urapi hamba-Mu. Cengkram roh ada pada setiap kami umat-Mu. Engkau yang berbicara bagi kami lewat hamba Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat Tuhan yang siap terima firman, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita semua diberkati lewat pujian, lewat penyembahan kita. Saya merasakan hadirat Tuhan kuat pada pagi hari ini. Karena itulah inti daripada ibadah. Bukan show. Bukan sekedar saudara datang duduk. Tetapi saudara menikmati hadiratnya Tuhan. Itu yang kita kejar di dalam ibadah. Makanya kita selalu mendahulukan Tuhan ya, di dalam pelayanan, di dalam apapun. Pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul Gembala yang Baik. Ya. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 10 ayat 11. Ini sebagai dasar firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah di dalam hidup kita, saya percaya pasti pernah saudara. Ya. Ada satu kejadian, ada satu peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Saat kita mungkin masih bayi, atau mungkin saat engkau masih dalam kandungan dan orang tuamu cerita kepada engkau. Sampai hari ini engkau pernah mengalami sesuatu. Ya. Sesuatu itu yang berbahaya. Ya. Ya. Sesuatu yang mungkin membahayakan hidup dan nyawa kita. Ya. Misalnya naik kendaraan, naik mobil, tiba-tiba kecelakaan. Ya. Tapi puji Tuhan, masih selamat saudara. Nggak mati. Kalau lihat kendaraannya, mati ini pasti. Tapi puji Tuhan hari ini selamat. Ya. Atau mungkin engkau pernah dirancangkan yang jahat oleh manusia. Tapi kau selamat. Ada pencuri yang masuk dalam rumah. Bisa saja pencuri itu kalau ketahuan bunuh saudara. Tapi puji Tuhan, pencurinya lari. Ya. Atau mungkin ada peristiwa orang fitnah engkau. Fitnah pekerjaan usahamu. Sehingga usahamu itu atau pekerjaanmu itu alami gangguan. Tapi puji Tuhan hari ini usaha baik, bahkan semakin baik. Coba saudara ingat kembali peristiwa tersebut. Setelah saudara ingat, ya kita simpan saudara. Nanti di tengah atau di akhir firman kita munculkan lagi saudara. Karena ini penting buat setiap kita. Bahwa hidup ini ya, dengan kekuatan dan kemampuan kita tidak bisa saudara. Dan Tuhan itu lalukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari saudara. Tanpa kita ngerti. Saya pernah satu kali naik kendaraan di Kalimantan saudara. Pertama kali mission trip, perjalanan misi. Saat perjalanan lewat jalanan yang bukan aspal saudara. Tanah merah, ya, tanah yang merah itu saudara. Saat kering gak ada masalah saudara. Tapi di Kalimantan itu musim hujan itu dalam seminggu bisa 2-3 kali saudara. Jadi musim panas pun bisa hujan. Dan saat di tengah perjalanan hujan turun, mobil yang saya tumpangi
Tadinya jalannya lurus, tapi tiba-tiba jalannya jadi miring gini saudara. Tidak terkendali kendaraan itu. Saya duduk di depan, di belakang sopir, di belakang tim yang lain saudara. Saya ngomong sama sopirnya, piye iki pak? Ya. Sopirnya ngomong, wis pasrah pak. Ya. Saudara, di kanan tebing, di kiri jurang. Di depan ya itu jalanan bisa saja ada kendaraan lewat saudara. Jalanan mobil itu tidak bisa terkendali. Ya. 100 meter mobil itu berjalan miring begini saudara. Saya sudah berpikir ini berbahaya. Tapi puji Tuhan kalau hari ini saya masih ada. Itu karena ada tangan kuat yang memegang hidup saudara. Bapak Ibu ya, mari mulai ingat-ingat kembali peristiwa-peristiwa itu. Ya. Pertanyaan pertama dari ayat yang kita baca. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pertanyaan pertama. Mengapa Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai gembala? Ya, itu pertanyaan saudara. Jawabannya, Tuhan itu tidak sulit-sulit saudara. Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan dia pakai perumpamaan-perumpamaan yang sederhana. Saat dia lihat pokok anggur, dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Saat dia melihat pintu, dia berkata, akulah pintu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia mengumpamakan dirinya sebagai gembala. Karena kebiasaan pada zaman itu. Pekerjaan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kebanyakan saudara. Itu adalah sebagai gembala domba. Dan Tuhan mengumpamakan dirinya. Memberikan perumpamaan supaya ditangkap dengan mudah. Oleh murid dan orang-orang Israel pada zaman itu. Akulah gembala. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah seperti sebuah kebenaran yang dinyatakan di dalam kebudayaan di zaman itu. Dan itu jadi kuat saudara, sampai Tuhan datang nanti, bahkan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Apa tugas gembala saudara? Yang pertama, melindungi domba dari bahaya. Itu tugas gembala. Membawa domba kepada tujuan. Ya, saudara, gembala itu membawa domba-domba bukan hanya melewati jalan-jalan yang enak. Bukan hanya melewati jalan-jalan yang nyaman, lurus. Gembala bisa bawa domba-dombanya naik ke bukit saudara. Itu jalan yang berat. Ya. Turuni tebing-tebing itu jalan yang sulit saudara. Tapi gembala itu membawa kepada satu tujuan untuk domba-dombanya. Yang ketiga, gembala itu memberi dombanya makan dan minum. Dia yang menyiapkan saudara, domba tidak cari makan sendiri. Ya. Domba tidak keleleran, ya. Pergi ke kanan ke kiri cari makan, cari minum sendiri, tidak. Yang sediakan itu gembala saudara. Gembala hitung jumlah dombanya. Bahkan kalau ada domba yang hilang. Ya, ada domba yang nakal lari saudara. Dia cari saudara. Itulah tugas gembala Bapak Ibu. Pertanyaan yang kedua. Ya, setelah kita tahu mengapa Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai gembala. Pertanyaan yang kedua. Mengapa Tuhan mengumpamakan kita, saya dan saudara, seperti domba? Kok tidak diumpamakan hewan yang lain ya saudara? Yang lebih gagah perkasa. Kok tidak kita ini disebut sebagai engkaulah harimauku. Engkaulah raja waliku. Ya. Kita ini diumpamakan sebagai domba saudara. Beda. Ya. Kalau kita pelajari, domba itu perlindungan dirinya sangat-sangat minim, saudara. Matanya rabun, dia tidak bisa lihat jauh, saudara. Dia mungkin punya tanduk, tapi tanduknya tumpul dan kecil. Ya. Beda dengan kalajengking. Kalajengking tubuhnya kecil, tapi dia punya sengat. Ya.
Beda dengan ular hitam yang kecil. Dia sekalipun kecil, dia punya bisa yang beracun, saudara. Beda dengan, apalagi, harimau. Harimau itu punya cakar, punya gigi yang tajam. Dia bisa mencabik musuhnya. Ya. Bahkan dengan cumi-cumi pun, ya, cumi-cumi itu punya tinta, saudara. Itu untuk mengaburkan pandangan hewan predator lainnya, saudara. Tapi kita ini sebagai domba. Ya. Bahkan anjing pun, saudara. Ya. Anjing itu punya daya penciuman 17 kali lebih tajam daripada manusia, saudara. Makanya ada hewan-hewan ras tertentu dipakai untuk cari narkoba segala macam, saudara. Itu karena apa? Daya penciuman yang kuat daripada anjing, saudara. Untungnya manusia, kita ini daya penciuman kita terbatas, saudara. Kalau coba kita punya daya penciuman 17 kali dari yang kita punya sekarang, saudara. Itu kentut 10 meter itu bau, saudara. Tajam, kita karena apa? Hidung kita tajam, saudara. Untungnya Tuhan tidak kasih seperti itu, saudara. Tapi kita ini diumpamakan sebagai domba, saudara. Domba itu tingkat perlindungan dirinya sangat-sangat minim. Ya. Ngomong soal kentut dan anjing, saudara. Satu kali kami kalau tidur saya dengan Bu Elva itu, saudara, dengan anjing kami 2, saudara. Di bawah itu ada 2 anjing yang tidur bersama kami. Ya. Satu Shih Tzu, satu lagi apa itu? French Bulldog itu, saudara. Tidur di bawah. Nah, satu kali anjing-anjing itu baru pertama kali waktu itu datang, ya, waktu tidur dengan kami. Tiba-tiba tengah malam, saudara, kok bau, tidak enak di hidung. Saya senggol istri saya, kamu ini kentut, ya, kamu buang angin, saya ngomong seperti itu. Dia marah, ora kok, aku ora kentut, oh enggak, ini bau ini kok basin sekali, tidak enak sekali, ya, saudara. Setelah itu kita tenang, ya wis tidak jadi geger, saudara. 2 jam kemudian bau lagi, saudara. Saya gantian yang disenggol sama istri saya. Kue sing kentut toh, kue sing kentut iki, kue sing buang angin ya. Saya ngomong, "Ndak, aku ora kentut kok." Ya. Tahu saudara yang kentut siapa? Si Onyx itu tuh, saudara, yang French Bulldog itu. Itu bahkan hampir setiap hari sekarang saya tahu. Pokoknya ada bau busuk, pasti dia. Dia biang keroknya, saudara. Bapak Ibu saudara. Untungnya saya penciuman saya enggak 17 kali. Coba 17 kali dari ujung sana saya bisa cium, saudara. Ya. Onyx tidurnya di bawah. Ini cuman setengah meter dari saya, saudara. Bapak Ibu saudara yang terkasih. Tuhan umpamakan kita sebagai domba. Ya. Di dalam kehidupan ini, domba itu kita tidak punya kekuatan. Domba itu cuma ngikut jalannya Tuhan. Mengapa Tuhan umpamakan kita sebagai domba? Yang pertama, karena kita sebagai domba, kita ini terbatas. Dan kita membutuhkan gembala yang tak terbatas, saudara. Bagian daripada kita ini bergantung sepenuhnya kepada gembala yang tak terbatas. Bapak Ibu yang terkasih, kalau di dalam keadaan yang aman-aman, mungkin kita bisa berkata mudah. Aku berkata, aku butuh gembala yang tak terbatas. Tapi di dalam keadaan sulit, saudara. Seringkali manusia itu cari ke kanan dan ke kiri, saudara. Seringkali di dalam keadaan-keadaan yang sulit, pikiran kita cari pertolongan daripada manusia. Cari pertolongan daripada orang lain, saudara. Kita andalkan kekuatan kita andalkan mungkin kekayaan kita, saudara. Tapi pagi hari ini kita mau belajar bahwa di dalam kehidupan kita ini sebagai domba yang terbatas. Ya. Kita harus selalu mengandalkan gembala yang tak terbatas. John Lennon itu pada waktu dia sebelum terkenal, dia seorang yang taat kepada Tuhan. Ibadah, dia seorang Kristiani, saudara. Tetapi saat dia mulai diangkat, diberikan kesempatan Tuhan untuk naik, terkenal, populer. Dia berkata, Yesus itu terkenal. Tapi kami, The Beatles, kami lebih populer daripada Yesus. Bapak Ibu mulai ada kesombongan. Hari ini kita mau belajar
letakkan diri kita sebagai domba-domba yang terbatas. Dan saat kita ngerti diri kita itu terbatas, kita ngandalkan Tuhan sepenuh hati kita, saudara. Papi Gunawan meninggalkan warisan iman di dalam kehidupan kami. Saat dia alami gagal ginjal 15 tahun. Kalau sudah gagal ginjal itu tidak ada obat, saudara. Mau cari obat kemanapun, tidak ada itu obatnya, saudara. Cuman cuci darah, mempertahankan waktu, ya, atau transplant. Dan itu tidak dilakukan oleh Pak Gunawan. Yang dia berikan kepada kami, dia ngomong kepada kami, aku andalkan Tuhan, aku cuman cari Tuhan, aku percaya lewat kekuatan firman. Saudara, 15 tahun diperpanjang, bukan karena obat dan dokter, tidak ada obat, saudara. Tapi itu karena iman percaya, gandul sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita, belajar untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Langkah demi langkah. Mau buka usaha, sebelum buka usaha tanya Tuhan. Mau melakukan satu pekerjaan, melakukan satu perjalanan, tanya Tuhan, boleh enggak Tuhan? Bapak Ibu, Daud seorang raja, dia berhasil karena apa? Dia tanya Tuhan langkah demi langkah, saudara. Saat dia tanya Tuhan, Tuhan pimpin langkah demi langkah. Itu bentuk domba terbatas. Domba yang mengandalkan gembala yang tak terbatas. Ya, itu yang pertama. Ya. Jawaban yang kedua, mengapa Tuhan mengumpamakan kita sebagai domba? Ya. Karena domba itu terbatas, seharusnya domba itu hanya hidupi saya dan saudara. Itu menghidupi hidup ini, alami segala peristiwa, ya, alami segala keadaan, alami segala waktu-waktu yang terjadi dan nikmati semuanya. Artinya apa? Domba itu harus ikut saja kepada gembala yang agung, saudara. Kita ini hanya jalan ngikuti kepada tuntunan gembala yang agung, saudara. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Kalau saudara perhatikan Mazmur 23. Ya. Mazmur 23. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku. Engkau besertaku. Menghibur aku. Menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku. Bapak Ibu, yang kata-kata yang saya warna kuning, warna yang berbeda. Saudara perhatikan, yang aktif siapa, saudara? Tuhan atau kita? Tuhan atau gembala, saudara? Tuhan atau domba, saudara? Gembala atau domba? Gembala. Yang aktif siapa, saudara? Tuhan, saudara. Dalam hidup kita seringkali kita yang aktif, saudara. Dengan kecerdasan, dengan kemampuan nalar kita seringkali tidak mendahulukan Tuhan. Kita tidak minta Tuhan tuntun. Saudara, ini yang aktif adalah gembala. Yang aktif adalah Tuhan, saudara. Saat Tuhan yang aktif, engkau dan saya menikmati, menjalani saja, saudara. Ngalami saja. Itu loh enaknya, punya gembala yang baik. Ya. Yesus Kristus gembala yang paling baik di dalam kehidupan kita, saudara. Kemarin malam saya dengar kesaksian Stephen lewat Pak Dave. Ya. Pak Dave ini, saya kutip sedikit Pak. Dia berkata, aku ini butuh rumah. Dia mau pindah luar kota, dari Jakarta mau pindah. Aku butuh rumah Tuhan. Ada orang sediakan tempat tinggal. Bapak Ibu Saudara, kehidupan itu ya, kalau kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bukan hanya kecukupan, saudara.
firman yang diucapkan oleh Mas Nanang tadi. Tuhan mencukupi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, yang dilimpahkan itu kekayaan dan kemuliaan. Jangan membayangkan kekayaan itu kekayaan duniawi saja. Ada banyak kekayaan-kekayaan penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, saudara. Dan kalau kita perhatikan sekali lagi, saya tadi katakan domba itu matanya rabun, saudara. Saat dia makan, saat dia minum air, dia tidak tahu kalau ada predator, hewan-hewan buas lain yang mengancam nyawanya, saudara. Dia tidak tahu, dia tidak sadar. Beda dengan rusa dan kijang. Rusa dan kijang punya kepekaan, saudara. Saat dia makan, saat dia minum, dia ngerti ada yang mendekat, predator lain mendekat, telinganya langsung berdiri, kepalanya mendangak, saudara. Dan dia lari secepatnya, saudara. Kecepatan lari daripada kijang rusa cepat, ya, lebih cepat daripada harimau, saudara. Tidak bisa dikejar harusnya. Tapi domba, ora iso melayu, saudara. Tidak bisa lari. Ya. Saat ada hewan predator lainnya, gembala itu yang bertugas. Dia melindungi domba-dombanya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini bangkitkan kembali memori peristiwa-peristiwa yang pernah engkau alami. Harusnya engkau mati. Seperti yang saya alami. Dulu harusnya kalau kecelakaan pasti mati, saudara. Pasti mati. Tapi hari ini saya hidup. Bukan karena saya. Bukan karena drivernya pinter nyetir, saudara. Dia sudah ngomong pasrah, Pak. Pasrah. Sudah kayak gini jalanannya, saudara. Tapi hari ini saya masih hidup. Itu karena anugerahnya. Anugerahnya Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini pekerjaanmu, usahamu masih baik, itu anugerah Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang tidak suka engkau. Orang berhasil, orang tidak suka. Saudara. Kalau bisa dijatuhin. Kerja di perusahaan pun sama. Usaha sama, saudara. Ada banyak orang-orang yang tidak senang mati. Dan percaya hari ini, ngerti dalam hidup kita, ada tangan gembala yang memegang setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, hidupmu hari ini, hidup saya dan hidup saudara, itu bukan karena kuat dan gagah, bukan karena kemampuan kita, tapi karena tangan kuat daripada gembala kita yang pegang hidup kita. Mari tetaplah miliki hati yang berharap kepada gembala yang tak terbatas. Domba terbatas, dia butuh gembala yang tak terbatas. Jadilah gembala yang alami, hidupi, nikmati saja perjalanan-perjalanan hidup kita. Bisa naik, bisa turun, terjadi jalan-jalan yang mendaki dan jalan-jalan yang curam, saudara. Tapi percaya, ada kecukupan bahkan kelimpahan yang baik yang Tuhan sediakan. Yang disediakan gembala agung kita, saudara. Dan kau akan nikmati setiap langkah-langkah hidupmu saat engkau bersama dengan Tuhan. Saya undang para pelayan altar bisa naik. Siapkan diri untuk kita layani jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami ngerti sesuatu, betapa Tuhan adalah gembala kami yang baik. Dan bagian daripada kami jadi domba-dombanya Tuhan. Kami gandul sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Berharap sepenuhnya kepada pribadi Kristus. Jalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
Aku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya ajak Bapak Ibu yang percaya, bangkit berdiri, katakan dengan iman. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi dengan iman. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima, ku terima, ku terima, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau pegang hidup kami, Engkau gembala agung kami yang baik. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Mei bisa segera maju ke depan. Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Mei bisa segera maju ke depan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday
Ya, selamat ulang tahun Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya juga berulang tahun di bulan Mei. Kita sama ya, saudara-saudara di bulan Mei. Satu ayat firman Tuhan, Yesaya 46 ayat 4 ya. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu yang terkasih, ini berkat firman untuk setiap kita. Pegang baik-baik sampai memutih rambutmu, sampai usia lanjut. Tuhan pegang hidup kita semuanya. Mari kita berdoa. Saya undang para jemaat untuk bisa arahkan tangan, kita angkat tangan, kita berdoa untuk kekasih-kekasih kita yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang terkasih, yang berulang tahun di bulan Mei ini Tuhan. Biarlah Tuhan kasih karunia daripada Bapa menyertai limpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati kekasih-kekasih kami Tuhan dengan berkat-berkat sukacita, damai, sejahtera, bahkan segala kelimpahan-kelimpahan yang baik. Tuhan sediakan atas para kekasih-kekasih kami. Engkau memberkati mereka Tuhan dengan jalan-jalan yang terbuka, dengan hal-hal yang baru, dengan pertolongan-pertolongan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Hidup mereka terus naik, tidak pernah turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan, keperluan para kekasih-kekasih kami. Tuhan melimpahi dengan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Terus naik, tidak pernah turun jadi bagian mereka. Jadi kepala dan bukan ekor bagi kekasih-kekasih kami. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi setiap kekasih-kekasih kami bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan lindungi, Tuhan luputkan daripada malapetaka, kesakitan, bahkan mara bahaya. Tuhan jauhkan daripada kekasih-kekasih kami. Kasih karuniamu cukup, kasih karuniamu Tuhan tambahkan atas umatmu ini Tuhan. Berkat kebaikan, kemurahan Tuhan berlimpah-limpah atas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa kiranya sukacita, sukacita, sukacita baru, damai sejahtera Tuhan limpahkan bagi para kekasih-kasih kami ini. Mereka akan menikmati segala yang baik. Mereka akan melihat anak cucu mereka diberkati Tuhan, dilimpahi dengan segala kebaikan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Sepakat sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun. Di tangan kanannya kekayaan, kehormatan di tangan kirinya, kemenangan, jalan bahagia Tuhan berikan, sebab Tuhan sayang umatnya. Umur panjang di tangan kanannya, kejayaan, kehormatan di tangan kirinya, kemenangan, jalan bahagia Tuhan berikan, sebab Tuhan sayang umatnya. Tuhan berikan, Tuhan berikan, sebab Tuhan sayang umatnya. sekali lagi. Tuhan berikan, sebab Tuhan sayang umatnya. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu informasi tambahan. Di depan ada divisi atau departemen youth dan young pro, ada usaha dana Bapak Ibu. Mereka berjualan sesuatu di depan. Bapak Ibu bisa beli ataupun memberkati daripada pekerjaan atau usaha daripada youth dan young pro saudara. Mereka akan buat satu event dan mereka butuh dukungan. Saya mendorong Bapak Ibu bisa bersama-sama, bisa beli ataupun memberkati daripada Departemen Youth dan Young Pro. Itu saja tambahan, kita akan akhiri ibadah, kita naikkan satu pujian. Maka kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, berada dalam dekatmu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyerah.
Di hari perhentian ini kami bisa mengerjakan ibadah di hadapan Tuhan. Kiranya perkenanan Tuhan, berkat Tuhan turun bagi setiap kami. Bahkan setiap kami yang melayani pun kami diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kami berpisah satu dengan yang lain. Sebelum umatmu pulang tinggalkan rumah Tuhan, kembali ke rumah masing-masing, hamba mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terus mohon berkat bagi setiap kami umat Tuhan yang dengan kesungguhan hati mengerjakan ibadahnya pada pagi hari ini. Kiranya berkat hikmat surga, kesehatan, kekuatan, bahkan panjang umur dan umur penuh itu menjadi bagian setiap kami Tuhan. Tuhan jadi perlindungan kuat bagi kami dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka semua berada. Tuhan jadi tembok dan pagar berapi tebal di sekeliling kami. Dan segala yang jahat tidak bisa menyentuh dan menjamah kami Tuhan. Hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga umatmu. Kiranya sukacita, damai, sejahtera terus Tuhan limpahkan di dalam keluarga-keluarga umatmu. Mengikat kuat setiap keluarga jadi keluarga-keluarga yang kuat dan berkenan di hadapan Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan semua anak cucu kami ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada hari ini juga Tuhan. Di dalam pendidikan mereka, di dalam pekerjaan tangan mereka. Kiranya Tuhan memberkati anak cucu kami. Tuhan menjadikan mereka menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Jadi keturunan-keturunan yang perkasa dan ilahi di muka bumi. Bahkan dibuat Tuhan ternama, termasyur, terkenal di negeri ini. Hamba juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang pagi hari ini dengan rasa cinta membawa masuk ke dalam rumah Tuhan segala persembahan. Baik persembahan syukur, pengembalian persepuluhan maupun persembahan-persembahan yang dipakai untuk menunjang pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Bahkan pekerjaan misi dari rumah Tuhan. Kiranya langit dan surga terbukamu itu menjadi bagian umat Tuhan. Apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan oleh umatmu dengan rasa takut dan gentar di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberkati. Hasilnya dibuat Tuhan berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga buat umatmu yang sedang sakit saat ini. Kiranya kuasa pilur Yesus Kristus Tuhan menyembuhkan kami yang sakit. Kami yakin, kami percaya, terima mujizat, terima kesembuhan, terima pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu. Tengadahkan wajahmu dan dengan percaya terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau saat masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kau terus naik dan tidak pernah turun. Biarlah berkat dan anugerah besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Tuhan. Katakan dengan iman, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.